Assalamualaikum teman-teman. Saya akan membahas jurnal ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita sama-sama ketahui apa itu Equal Employment Opportunity. Dalam jurnalnya, beliau menyebutkan bahwa Equal Employment Opportunity adalah prinsip kesetaraan di mana setiap pekerja mendapatkan hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Pekerja berhak mendapatkan kompensasi atau promosi jabatan berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengalaman, kecakapan, dan kinerja terhadap organisasi bisnis. Equal Employment Opportunity mencakup segala kebijakan termasuk pelaksanaannya yang bertujuan untuk penghapusan diskriminasi di dunia kerja. Diskriminasi di dunia kerja mungkin terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Mencakup semua bentuk diskriminasi. Diskriminasi langsung terjadi ketika seorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik gender atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Contoh dari diskriminasi langsung, salah satunya yaitu menolak mewawancari seseorang karena dia adalah seorang perempuan. Diskriminasi tidak langsung terjadi. Salah satunya itu contohnya ketika ada sebuah lowongan pekerjaan yang diperuntukkan itu sebenarnya untuk setiap orang, namun mengandung ketidakadilan karena mendahulukan kelompok laki-laki untuk menduduki lowongan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa EO itu meliputi yang pertama, perlakuan yang adil, yang kedua, berdasarkan prestasi, yang ketiga, instrumen untuk mencapai efisiensi, yang keempat, mengikut sertakan pekerja atau buruh secara aktif dan potensial, yang kelima, jalan terbaik untuk merencanakan bisnis, yang keenam, berkaitan dengan semua aspek dalam dunia kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa EO itu meliputi yang pertama, perlakuan yang adil, yang kedua, berdasarkan prestasi, yang ketiga, instrumen untuk mencapai efisiensi, yang keempat, mengikut sertakan pekerja atau buruh secara aktif dan potensial, yang kelima, jalan terbaik untuk merencanakan bisnis, yang keenam, berkaitan dengan semua aspek dalam dunia kerja. Bukan dikatakan diskriminasi jika seseorang ditolak dari suatu pekerjaan atau promosi karena mereka tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi yang dibutuhkan bagi pekerjaan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa EO itu bukan merupakan, yang pertama, bukan merupakan kuota, artinya bukan pemenuhan persentase jumlah tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, bukan merupakan belas kasihan. Yang ketiga, bukan merupakan menghindari tuduhan melaksanakan diskriminasi. Yang keempat, bukan merupakan satu-satunya hal yang dianggap baik dan dipercaya. Yang kelima, bukan merupakan kemurahan hati. Equal Employment Opportunity juga merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan perusahaan yang berkelanjutan, penghapusan diskriminasi di tempat kerja, membantu peningkatan produktivitas melalui peningkatan keterampilan seluruh pekerja atau buruh tanpa perhitungan laki-laki atau perempuan. EO juga merupakan instrumen penting untuk melawan kemiskinan karena menyediakan alternatif bagi orang yang diperlakukan tidak adil dan ditolak untuk memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, EO mendukung dan memberi manfaat terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Manfaat dari pelaksanaan Equal Employment Opportunity dalam perusahaan, yang pertama, meningkatkan umpan balik, yang kedua, penurunan angka ketidakhadiran, yang ketiga, tersedianya alternatif pemilihan tenaga kerja yang lebih baik, yang keempat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang kelima, peningkatan loyalitas, moral, dan kepuasan kerja atau pekerja atau buruh. Yang keenam, meningkatkan kepuasan para pelanggan dan volume penjualan. Yang ketujuh, akses ke pasar jasa dan barang bertambah luas. Yang kedelapan, meningkatkan hubungan dan masyarakat. Yang kesembilan, risiko pengaduan terhadap praktek diskriminasi di perusahaan akan berkurang dan menjadi hilang. Dan yang terakhir, terciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Dalam jurnalnya juga disebutkan kunci keberhasilan pelaksanaan Equal Employment Opportunity atau EO dalam perusahaan. Yang pertama, membangun komitmen perusahaan. Yang kedua, membangun kebijakan EO. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan dan konsultasi terus-menerus untuk kelancaran program ini. Yang keempat, membangun jejaring. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Yang terakhir, menjadikan EO sebagai budaya kerja di perusahaan. Jadi kesimpulannya, salah satu upaya untuk memenuhi hak asasi manusia dan hak-hak pekerja di tempat kerja adalah melaksanakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan atau Equal Employment Opportunity. Upaya ini penting karena akan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan efisiensi perusahaan. Sekian dulu teman-teman, bye-bye!